Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Accounting Tech, yaitu channel YouTube yang membahas mengenai pengolahan data terkait data-data keuangan. Oke, sebelum kita mulai, silahkan subscribe untuk membantu mempromosikan atau mengenalkan channel YouTube ini ya. Jadi saat ini saya akan coba menunjukkan untuk bagaimana kita menggunakan fungsi lineage yang ada di Microsoft Excel ya. Jadi fungsi lineage ini sebenarnya adalah fungsi regresi linear ya. Jadi di sini akan saya gunakan fungsi lineage ini untuk melakukan prediksi penjualan di bulan 8 sampai dengan bulan 12 berdasarkan data penjualan dari bulan 1 sampai dengan bulan 7. Jadi di sini saya ingin tahu dengan fungsi ini berapa prediksi penjualan di bulan 8 sampai dengan bulan 12 ya. Jadi kita mulai. Silahkan panggil fungsi lineage. Kemudian Y adalah variabel dependent ya. Variabel dependent itu variabel yang akan kita hitung. Dalam arti secara perhitungan itu bukan variabel yang akan kita input ya. Jadi dia tidak berubah. Variabelnya di sini adalah variabel penjualan. Kita blok sampai dengan bulan 7, 1 sampai dengan bulan 7. Kemudian variabel X adalah bulan, karena yang akan dihitung bulan 8 sampai dengan 12. Kita ambil 1 sampai bulan 7. Kemudian kita pilih true karena normal. Kemudian ini ada pilihan true dan false. Kalau true itu dia akan menghasilkan regresi secara detail ya, secara lengkap. Kalau false dia tidak akan menghasilkan regresi secara lengkap. Jadi di sini kita menggunakan true karena kita ingin melihat hasil regresinya ya. Oke. Di sini sudah saya kasih rumus, nanti akan saya jelaskan. Jadi di sini yang perlu kita lihat adalah variabel R, koefisien ya, koefisien R square ya. Jadi koefisien R square ini yang menentukan bahwa nanti persamaan regresi kita normal atau tidak ya. Kalau dia normal itu mendekati angka 1. Jadi di sini sangat jauh ya, dia 0,03. Jadi sebenarnya secara data regresi ini tidak bisa digunakan persamaan regresinya. Artinya kalau saya tulis persamaan regresinya di sini adalah regresi. Jadi di sini adalah Y sama dengan 9,7 ini dikali bulan ya. Jadi kalau kita ingin bulan 8, berarti bulan 8 di sini saya contohkan bulan, kemudian ditambah dengan 291,714 ya. Jadi ini persamaan regresinya. Jadi variabel independennya ini adalah 9,714 dan variabel dependennya adalah 291. Jadi sebenarnya persamaan regresi ini tidak bisa kita gunakan karena R square-nya atau koefisien R square-nya jauh dari 1 ya. Jadi kalau dia misalnya 0,5 ke atas itu masih bisa digunakan, tapi karena ini jauh masih 0,03 jadi sebenarnya tidak bisa digunakan. Jadi ini contoh perhitungannya. Jadi di sini kalau saya kasih tunjukkan rumusnya. Jadi B13 ini 8 dikali ini dikali 9,7 tambah ini 9.700 tambah 291. Sebenarnya ini tidak kurang pas karena kalau kita lihat di scatter plotnya, kalau kita masukkan di scatter plot ini, kalau saya tambahkan garis trend, dia cenderung naik
Jadi sebenarnya angka ini belum bisa kita gunakan ya, karena di sini 0,03 ya, masih jauh ya. Jadi kalau kita lihat di scatter plot di bulan 8 sampai dengan bulan 12 dia cenderung naik untuk persamaan regresinya. Jadi gimana kalau koefisien R square-nya ini masih jauh dari 1 ya, atau di bawah 0,5. Jadi yang pertama data ini harus dirubah ya. Dalam arti dirubah maksudnya sebenarnya data ini belum bisa dipakai ataupun kita menggunakan fungsi regresi lain tambahan yang ada di Microsoft Excel. Jadi karena untuk data 0,03 ini di bulan 1 sampai bulan 7 ini cenderung naik turun. Kalau kita lihat di titik scatter plot, dia naik turun di sini, dalam arti tidak stabil. Sementara regresi linear itu menghasilkan prediksi yang sifatnya garis lurus ya sebenarnya. Jadi di sini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana kita menggunakan fungsi Linus ini untuk memprediksi. Jadi misalkan di sini saya buat rata, di sini saya kasih 320, di sini 310, di sini 300, di sini 300, misalkan di sini 317, di sini 311. Sebenarnya ini lebih baik ya R square-nya. Jadi R square-nya di 0,25, beda sama tadi yang 0,03 ya. Walaupun ini masih belum di atas 0,5 atau belum setengahnya ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini malah turun. Jadi intinya persamaan regresi sebelum kita mulai menggunakan hasil persamaan regresi yang dibuat oleh Microsoft Excel ataupun persamaan regresi lainnya, kita harus perhatikan R square-nya dulu ya. Ini yang seharusnya dia idealnya mendekati 1. Jadi di sini bisa jadi karena rank jumlah datanya kurang banyak ataupun kurang, dalam arti bisa kita ambil per hari dari tanggal 1 bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Juli, atau mungkin nanti secara R square-nya mungkin lebih mendekati 1 ya. Jadi semakin rinci data yang kita gunakan, maka R square-nya nanti akan semakin baik, karena di sini yang saya gunakan hanya data per bulan dan itu hanya 7 bulan ya. Jadi di sini sebenarnya bisa kita gunakan untuk memprediksi kalau data kita bisa lebih rinci atau lebih detail ya. Ini mungkin sekilas fungsi Linus ya di Excel, bagaimana kita membuat persamaan regresi linear atau sederhana menggunakan Microsoft Excel. Jadi bisa kita gunakan untuk memprediksi data-data keuangan yang ada di kita untuk periode-periode ke depan ya. Jadi masih ada beberapa fungsi lagi, nanti akan saya jelaskan juga di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.